Lembaran baru Farel Prayoga. Pindah ke Jakarta, semangat sekolah dapat suasana baru. Senyum ceria, semangat baru, dan harapan besar. Inilah kisah Farel Prayoga, penyanyi cilik asal Banyuwangi yang kini membuka lembaran baru di kota Jakarta. Halo Sobat! Ada kabar bahagia dari penyanyi cilik kebanggaan Indonesia, Farel Prayoga, yang sempat viral lewat lagu Ojo Dibandingke. Kini Farel sedang menjalani babak baru dalam hidupnya setelah resmi pindah ke Jakarta. Dulu tinggal di Banyuwangi, kini Farel menjalani hidup mandiri di bawah asuhan manajernya, Om Rais, yang juga kini menjadi sosok penting dan paling ia percaya. Kepindahannya ke ibu kota bukan tanpa alasan. Setelah orang tuanya terlibat kasus hukum terkait judi online, Farel memilih tetap fokus menata masa depan, terutama dalam pendidikan. Dalam wawancara terbaru di studio paginya Ambiar Trans TV, Senin, 28 Juli 2025, Farel membagikan cerita harunya. Pindah sekolah di Jakarta dan dapat suasana baru, dapat teman baru. Bisa main sama teman-teman baru. Gitu aja sih, ujar Farel dengan wajah sumringah. Jakarta bukan cuma kota besar, tapi kini jadi tempat penuh harapan bagi Farel. Dan ketika ditanya apakah ini menjadi awal baru dalam hidupnya, Farel tak ragu menjawab penuh semangat. Bisa dibilang gitu. Emang kita sekolah di Jakarta nih bener-bener dapat vibes-nya. Ya, entusiasinya dapat. Gimana ya, pengalaman barunya juga dapat, katanya penuh antusias. Meski masih baru di sekolah barunya, Farel ternyata cepat beradaptasi dan sudah punya teman-teman baru. Bahkan beberapa sudah mulai akrab dengannya. Udah banyak sih, teman, ada. Tapi ada beberapa yang bisa dibilang akrab, ujarnya. Saat ditanya soal perasaannya kini, Farel menjawab singkat namun penuh makna. Happy-happy aja, katanya santai namun tulus. Dari kisah kelam ke hidup yang lebih tenang, Farel tetap bersinar dengan senyum bahagianya. Di balik semangat Farel, ada sosok Om Rais, manajer sekaligus orang yang paling dipercaya saat ini. Rais bukan cuma mengurus jadwal manggung, tapi juga menjadi sosok yang selalu menyemangati dan memberi arahan. Karena, emang Om Rais yang selalu mensupport aku, selalu mendukung aku, selalu nyemangatin aku. Gimana caranya ini itu? Ini loh Farel ini yang bener buat kamu. Ayolah. Kamu pasti bisa. Dia selalu support, beber Farel dengan penuh rasa syukur. Meski karirnya di dunia hiburan sudah cukup bersinar, Farel ternyata masih membiarkan cita-cita mengalir apa adanya. Ia belum mematok target tertentu, tapi ia terus berjalan sambil menikmati proses. Paling kayak ngalir ini aja. Kita kayak jalanin aja dulu apa yang ada. Belum sih ya, kebayang cita-citanya, ungkapnya. Bocah cilik yang dulu viral kini tumbuh jadi remaja yang bijak dan penuh rasa syukur. Sobat, kisah Farel adalah bukti bahwa masa depan bisa berubah asal kita punya semangat, dukungan orang baik, dan tekad untuk terus melangkah. Kita doakan semoga Farel makin sukses, makin bahagia, dan tetap jadi inspirasi anak-anak Indonesia ya. Agar kalian tidak penasaran, simak terus kisah Farel Prayoga yang selalu bikin haru dan bangga. Tapi sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol like dan subscribe channel ini. Supaya kami semangat terus kasih berita menarik dan inspiratif buat kalian semua. Farel Prayoga dan harapan baru di Jakarta. Kepindahan Farel ke Jakarta ternyata bukan cuma soal pindah domisili. Tapi juga soal perjuangan dan keberanian seorang anak kecil dalam menata masa depan di tengah badai hidup. Di usianya yang masih sangat muda, Farel sudah menghadapi banyak ujian. Mulai dari masalah keluarga, kehilangan sosok ibu kandung untuk waktu yang lama, hingga kini harus hidup jauh dari tanah kelahirannya, Banyuwangi. Tapi lihatlah, Farel tetap berdiri tegak, tersenyum, dan terus berkarya. Kini Farel tengah menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di Jakarta. Meski padat dan cepat, ia belajar untuk menyeimbangkan sekolah dan dunia hiburan. Di sela-sela jadwal manggung atau undangan televisi, Farel tetap menyempatkan diri belajar. Banyak anak seusianya menyerah karena keadaan, tapi Farel memilih untuk terus melangkah. Kadang capek sih, tapi aku ingat kata Om Rais, kalau mau sukses harus mau capek dulu. Ya udah, dinikmatin aja, ucap Farel, masih dengan senyum khasnya. Tak hanya fokus sekolah dan karir, Farel juga mulai belajar hal-hal baru yang sebelumnya tak pernah ia temui di kampung halaman. Mulai dari berbahasa Inggris, belajar alat musik baru, hingga mulai memahami dunia digital lebih dalam. Di sini aku juga mulai belajar main piano, terus bahasa Inggris juga. Seru sih. Dulu di Banyuwangi belum ada kayak gitu, ungkapnya.
Di dunia musik, Pharrell mengaku tetap akan terus berkarya, tapi kali ini dengan semangat dan pendekatan baru. Bahkan kabarnya, ia tengah menyiapkan single terbaru yang lebih dewasa dari lagu-lagu sebelumnya. Pharrell nggak cuma bernyanyi, tapi berkembang menjadi musisi sejati. Sementara itu, Om Rai sebagai manajer Pharrell menyebutkan bahwa Pharrell bukan hanya aset musik, tapi juga anak yang harus dibimbing dengan hati. Kami ingin Pharrell tumbuh dengan bahagia. Kami jaga masa kecilnya, sekolahnya, kesehatannya. Kami ingin dia bukan hanya sukses, tapi juga punya masa depan yang tenang dan penuh cinta, kata Rais. Tak hanya netizen yang bangga, banyak artis juga memberikan dukungan untuk Pharrell. Beberapa bahkan ingin berkolaborasi dengannya di lagu-lagu mendatang. Dukungan publik ini menjadi semangat tambahan bagi Pharrell untuk terus berjalan di jalur positif. Harapan baru untuk Pharrell. Dari Banyuwangi ke Jakarta, dari panggung kecil ke layar televisi nasional, Pharrell Prayoga sudah menapaki jalan panjang. Tapi satu hal yang tak berubah, semangatnya, senyumannya, dan ketulusannya sebagai anak bangsa yang punya mimpi besar. Aku sih pengen bikin bangga keluarga dan orang-orang yang udah percaya sama aku. Doain ya, tutup Pharrell dengan suara pelan tapi yakin. Pharrell bukan sekadar penyanyi cilik, tapi cermin kekuatan hati anak muda Indonesia. Pharrell Prayoga, semangat baru di tengah kota metropolitan. Setiap langkah yang Pharrell ambil kini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Meski tinggal jauh dari kampung halamannya di Banyuwangi, Pharrell mengaku mulai menemukan kenyamanan di Jakarta, kota yang sebelumnya hanya ia kenal lewat layar kaca. Hidup di Jakarta memang tidak mudah. Hiruk-pikuk kota besar, kemacetan, dan jadwal padat kini menjadi makanan sehari-hari Pharrell. Tapi justru dari situlah ia belajar arti kedisiplinan, tanggung jawab, dan mandiri. Dulu kalau di Banyuwangi, bangun sekolah masih bisa santai. Tapi di Jakarta, harus cepat, harus on time. Tapi ya seru juga sih, belajar disiplin, cerita Pharrell sambil tersenyum. Di sekolah barunya, Pharrell merasa banyak belajar hal baru. Ia juga merasa senang karena teman-teman sekelasnya menerima dirinya tanpa memandang statusnya sebagai artis. Seneng sih, mereka nggak lihat aku dari penyanyi, tapi dari teman aja. Jadi bisa ngobrol, main bareng. Ada yang ngajarin PR juga, katanya polos. Di tengah popularitasnya, Pharrell tetap rendah hati dan tak pernah melupakan bahwa ia tetap anak sekolah biasa. Tak hanya sekolah, Pharrell kini juga punya rutinitas les privat, mulai dari bahasa Inggris, musik, hingga pengembangan diri. Semua ini dilakukan demi mengejar mimpinya, meski mimpinya itu sendiri masih samar. Kata Om Rais, aku harus siapin masa depan. Jadi semua ilmu penting. Aku ikutin aja deh, ucap Pharrell. Satu hal yang paling membuat Pharrell tenang adalah kehadiran sosok Om Rais, yang kini menjadi seperti orang tua sendiri baginya. Rais bukan hanya mengatur karir Pharrell, tapi juga hadir di saat Pharrell merasa bingung, lelah, bahkan rindu keluarga. Kadang kangen rumah, kangen masakan ibu. Tapi Om Rais suka beliin makanan kesukaan aku. Terus kadang ngajak ngobrol biar aku nggak sedih, ungkap Pharrell pelan. Rasa rindu tak pernah hilang, tapi cinta dan perhatian bisa jadi pelipur lara. Selain Om Rais, Pharrell kini juga dikelilingi tim kecil yang selalu mendampingi. Mereka bukan sekadar kru, tapi sudah seperti keluarga baru. Bersama-sama, mereka menyusun rencana Pharrell ke depan, dari jadwal manggung, persiapan album, sampai rencana kolaborasi dengan musisi besar tanah air. Kita lagi siapin lagu baru. Katanya sih lebih dewasa temanya. Aku juga lagi belajar menulis lirik. Seru sih, beda aja rasanya dari sekadar nyanyi, beber Pharrell sambil malu-malu. Bukan sekadar anak viral. Pharrell Prayoga bukan lagi sekadar penyanyi cilik viral. Ia kini mulai menapaki jalur baru sebagai anak muda penuh semangat yang tahu bagaimana caranya bertahan, belajar, dan terus berkembang. Meski tak lagi didampingi keluarga kandung setiap hari, Pharrell kini dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar peduli dan ingin melihatnya sukses dengan cara yang benar. Dari jalanan Banyuwangi ke panggung nasional, dari anak kecil penuh luka jadi anak muda penuh cahaya. Dari luka jadi kekuatan, Pharrell terus melangkah. Di balik senyum manis dan tawa ceria Pharrell Prayoga, tersimpan perjalanan hidup yang luar biasa. Meski usia masih belia, ia sudah mengalami manis dan pahitnya hidup. Tapi Pharrell punya satu kunci utama untuk bertahan, hati yang kuat dan semangat pantang menyerah. Ditinggal dan dikhianati orang terdekat, sempat hidup sederhana di desa, dan sekarang harus belajar hidup mandiri di kota besar, bukanlah perkara mudah bagi anak seusianya.
Tapi Farel membuktikan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa kita. Yang menentukan adalah langkah kita ke depan. Aku cuma pengen jalanin yang terbaik. Biar nanti orang bisa lihat, aku bisa jadi lebih baik. Bukan karena viral, tapi karena usaha, ucapnya pelan namun mantap. Luka boleh membekas, tapi tak akan pernah mematahkan sayap mimpi anak bernama Farel. Sekarang, Farel mulai punya rutinitas yang teratur. Bangun pagi, sekolah, les sore, dan malamnya digunakan untuk istirahat atau kadang rekaman lagu. Waktu bermain mungkin berkurang, tapi senyum Farel tetap sama. Aku masih bisa main sih, kadang sama teman-teman di sekolah. Terus kalau weekend suka diajak Om Rais jalan-jalan ke taman atau makan es krim, katanya sambil tertawa. Bahkan, meski saat ini Farel masih belum punya gambaran jelas soal cita-cita, tapi satu yang pasti, ia ingin tetap dekat dengan musik. Karena dari musiklah ia belajar menyampaikan perasaan, menyembuhkan luka, dan membahagiakan banyak orang. Musik itu kayak tempat pulang. Kalau aku lagi capek, nyanyi bisa bikin lega, ungkapnya. Kisah Farel, cerita untuk semua anak Indonesia. Kisah Farel bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Ia mewakili banyak anak Indonesia yang lahir dari kesederhanaan, namun tetap punya mimpi besar. Anak-anak yang kadang harus bertumbuh dalam situasi sulit, tapi tidak pernah kehilangan semangat untuk belajar, berjuang, dan bersyukur. Farel adalah gambaran nyata bahwa anak muda Indonesia bisa hebat tanpa harus sempurna. Asal punya niat, kerja keras, dan orang-orang baik yang mendukung, maka langit pun bukan batasnya. Kalau Farel bisa bangkit dari luka, kenapa kamu harus menyerah? Ajakan emosional dan motivasional. Teman-teman, mari kita jadikan kisah Farel Prayoga sebagai inspirasi. Bantu sebarkan semangat positif ini ke seluruh penjuru Indonesia. Karena siapa tahu, di luar sana ada anak lain yang butuh semangat seperti ini untuk terus percaya bahwa masa depan tetap bisa indah meski datang dari masa lalu yang kelam. Jangan lupa tekan tombol like kalau kamu ikut bangga dengan Farel. Tulis di kolom komentar, semangat terus, Farel, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan kabar baik, cerita harapan, dan semangat perubahan untuk Indonesia yang lebih cerah.